Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Filavani, Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada praktikum dasar elektronika modul ke-6 kali ini, kita akan mempelajari tentang penguat transistor. Di modul-modul sebelumnya telah kita pelajari apa itu komponen transistor dan fungsi-fungsinya, di mana transistor itu dapat berfungsi sebagai saklar dan dapat juga berfungsi sebagai penguat. Nah, di modul kali ini kita akan mempelajari transistor sebagai penguat. Prinsip dasar transistor sebagai penguat adalah arus kecil pada basis mengontrol arus yang lebih besar dari kolektor melalui transistor. Transistor berfungsi sebagai penguat ketika arus basis berubah. Perubahan kecil arus basis mengontrol perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitter. Berdasarkan sistem pertahanan transistor, penguat transistor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada penguat common base, penguat common emitter, dan penguat common kolektor. Yang pertama, penguat common base. Penguat common base ini adalah jenis penguat yang memiliki karakteristik yaitu transistor sebagai penguat tegangan. Penguat common base adalah penguat yang menggunakan transistor dengan kaki basisnya itu digroundkan, inputnya itu dimasukkan melalui kaki emitter, dan outputnya diambil dari kaki kolektor. Yang kedua, penguat common kolektor. Penguat common kolektor ini adalah jenis penguat yang memiliki karakteristik yaitu transistor sebagai penguat arus. Penguat common kolektor adalah penguat yang menggunakan transistor dengan kaki kolektornya digroundkan, kemudian arus inputnya itu dimasukkan melalui kaki basis dan outputnya diambil dari kaki emitter. Yang ketiga, penguat common emitter. Penguat common emitter ini adalah jenis penguat yang memiliki karakteristik penguat tegangan yang menggunakan transistor. Penguat common emitter menggunakan transistor di mana kaki emitternya itu digroundkan, inputnya dimasukkan melalui basis, dan outputnya diambil di kaki kolektornya. Jadi penguat ini nanti dia bisa memperbesar tegangan. Dari inputnya yang seperti ini nanti akan dibesarkan jadi seperti ini. Pada penguat common emitter ini, hasil gelombang outputnya nanti akan terbalik sudut pasanya dari inputnya. Jadi kalau misalnya di input ini dia dimulainya dari gunung kemudian lembah, di outputnya nanti akan dimulai secara terbalik, dari lembah dulu baru gunung. Lalu selanjutnya ke rangkaian simulasinya. Nanti kita akan membuat 3 rangkaian simulasi, yaitu rangkaian penguat common base, common collector, dan common emitter. Kita langsung aja ke rangkaiannya. Di sini ada penguat common emitter. Sebenarnya dari ketiga rangkaian ini basisnya sama. Kita menggunakan sinyal generator, sumber 12 volt, dan osiloskop untuk melihat hasil dari gelombangnya. Juga digunakan filter dan resistor. Dan tentu saja yang utama kita gunakan transistor juga ya teman-teman. Cuman yang membedakan adalah di mana kaki basis emitter dan kolektornya ini nanti disambungkan. Kalau pada penguat common emitter ini, seperti yang udah dijelasin tadi, kaki emitternya itu digroundkan. Kemudian arusnya dimasukin melalui basis dan outputnya diambil dari kolektornya. Lalu kita run aja. Di sini pada penguat common emitter, dia berfungsi sebagai penguat tegangan. Jadi dari input yang seperti ini diperbesar, artinya dikuatkan tegangannya, dan gelombang outputnya jadi lebih besar. Yang perlu diperhatikan adalah pengaturan volt per diff antara channel A dan channel B di sini harus sama agar kita bisa membandingkan penguatan yang terjadi. Lalu di sini ada beberapa tombol untuk mengatur besaran dari sinyal generatornya. Jadi sinyal generator itu fungsinya untuk membangkitkan daya input yang akan kita masukkan ke transistornya nanti. Di sini itu ada nilai utamanya, dan yang di sini itu merupakan pengalinya. Jadi kalau misalnya di sini kita set 100 dan di sini misalnya 1 kHz, berarti ini bukan 100 ya, ini 1000 dikali 1 kHz, 1000 juga.
Jadi dikali ya teman-teman. Terus di sini ada levelnya. Nanti di tabel kalian akan diberikan beberapa nilai level dan frekuensi yang berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya penguat common base. Nah, penguat common base ini juga basisnya sama. Kita juga menggunakan sinyal generator, osiloskop, filter, dan resistor. Juga transistor, cuman yang membedakan kalau common base itu kan tadi basisnya yang di-ground-kan. Terus inputnya dimasukin melalui emitter. Dan outputnya diambil di kaki kolektornya. Di sini nanti juga kita akan mengamati nilai arus dan tegangan dari input dan outputnya. Ini hasil dari penguat common base. Kita samain dulu. Jadi prinsipnya penguat itu tidak selalu sinyalnya akan sama dengan misal inputnya sinyal sinus, dia keluarnya sinyal sinus itu nggak apa-apa untuk berbeda. Terus di sini nanti bisa kita atur juga untuk daya yang akan kita masukkan ke input. Lalu selanjutnya kita ke simulasi yang terakhir. Common collector. Nah, di common collector ini inputnya dimasukkan melalui kaki basis, kaki kolektornya itu di-ground-kan, dan kaki emitternya nanti outputnya itu akan mengambil dari kaki emitter. Oke dulu. Di sini kita bisa lihat di penguat common collector itu arus tegangan input dan tegangan outputnya sama. Karena penguat common collector ini memiliki karakteristik sebagai penguat arus. Oh iya, sebelumnya ada hal yang berbeda di common emitter. Common emitter ini memiliki karakteristik untuk membalik sudut fasa. Jadi kalau di sini inputnya itu diawali dengan gunung kemudian lembah, di outputnya nanti sudut fasanya akan terbalik. Jadi dimulai dari lembah dulu baru gunung. Oke, selanjutnya kita masuk ke format laporan. Seperti biasa di paling atas ada judul, kemudian ada identitas, nama, NIM, kelas, tanggal praktikum, kemudian tujuan, alat bahan, dan dasar teori ini bisa dilihat di modul praktikum. Kemudian hasil praktikumnya, yang pertama ada gambar rangkaian. Gambar rangkaian ini ditulis tangan, gambar rangkaian dari penguat common collector, common base, dan common emitter. Kemudian gambar gelombang. Gambar gelombang ini kalian gambar di milimeter block. Jangan lupa satu kotak di osiloskop itu sama dengan 2 kali 2 kotak di milimeter block. Jangan lupa juga diberi keterangan volt per diff, time per diff, diff P dan diff H-nya. Begitu juga nanti dengan penguat common base dan penguat common emitter. Selanjutnya ada tabel hasil. Tabel yang pertama itu tabel konfigurasi osiloskop. Jadi di sini itu merupakan tabel keterangan hasil gelombang yang udah kita amati. Jadi di level 1 volt frekuensi 1000 Hz itu lihat hasil gelombangnya, time per diff-nya berapa, volt per diff-nya berapa. Lalu yang kedua ada tabel hasil simulasi. Jadi di tabel hasil simulasi ini nanti isinya tentang arus input outputnya, lalu tegangan input dan output dari
rangkaian yang udah kita simulasiin tadi untuk voltage gain ini nanti didapat dari hasil perhitungan. Yang selanjutnya ada analisa. Yang pertama analisa rangkaian, jadi dianalisa tadi rangkaiannya terdiri dari apa aja, terus cara kerjanya bagaimana. Analisa perhitungan. Di analisa perhitungan ini kita mencari nilai dari penguatannya. Jadi rumus voltage gain itu adalah V out dibagi dengan V in. Nanti hasil ini yang kalian akan inputkan di tabel bagian voltage gain. Lalu yang selanjutnya ada analisa tabel hasil simulasi. Jadi jika kalian udah mengisi tabel hasil simulasinya nanti, kalian bisa analisa kira-kira bagaimana hasil yang didapat, apakah terjadi penguatan arus atau penguatan tegangan. Lalu yang selanjutnya, tugas ini nanti terlampir di modul, bisa dilihat di modul. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Jangan lupa, jika misal kalian run dan tidak muncul nilai pada amperemeter atau voltmeternya atau hasilnya sama dengan nilainya ada tapi 0, itu bisa kalian kecilkan. Jadi misal di milliamps itu belum tampil nilai dari arusnya, bisa kalian kecilkan ke microamps. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Jika masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan ke saya atau ke asisten kelasnya masing-masing. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.